Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Setiap hari kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan tindakan nyata. Kita akan merenungkan bagaimana kita mengasihi sesama dalam hidup sehari-hari. Karena itu mari kita membaca dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus mengajarkan dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10 ini bahwa kasih adalah pemenuhan dari hukum Allah. Kasih yang dimaksud bukanlah kasih yang bersifat sentimental, melainkan kasih yang didasari oleh perintah-perintah Allah yang nyata. Kasih dan hukum tidak saling bertentangan, melainkan berjalan beriringan, dipersatukan oleh hubungan kita dengan Kristus. Tanpa Kristus, hukum tidak memiliki kekuatan. Dan tanpa hukum, kasih menjadi tanpa arah. Melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati kita, kita dimampukan untuk mengasihi sesuai dengan kehendak Allah. Paulus mengatakan bahwa satu-satunya utang yang tidak pernah bisa dilunasi adalah utang untuk mengasihi sesama. Kita dipanggil untuk mengasihi, bahkan ketika hal itu terasa sulit atau tidak nyaman. Karena kita tahu bahwa kasih kita mencerminkan hati Kristus. Kasih ini bukanlah sesuatu yang dapat kita centang sekali dan selesai. Kasih ini tetap menjadi panggilan yang terus-menerus dalam hidup kita. Mengasihi sesama berarti bertindak dengan cara yang membawa kedamaian, kesembuhan, dan harapan ke dalam hidup mereka. Kita tidak menyakiti ataupun merugikan orang lain. Ketika kita mengasihi, kita menghormati martabat mereka, kebutuhan mereka, dan nilai mereka sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Dengan kata lain, kasih kepada sesama menghadirkan transformasi kehidupan bagi sesama. Sebagai contoh, bagi pasangan suami istri, kasih berarti bukan hanya menghindari perselingkuhan, tetapi juga melayani pasangannya dengan penuh kasih, merawatnya seperti diri sendiri. Di dalam gereja, kasih berarti mencari cara untuk saling peduli, memberi, mendorong, dan menguatkan satu sama lain, sebagaimana yang diuraikan dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kasih bukan hanya perintah, tetapi cara kita menunjukkan karakter Allah. Kasih menggenapi hukum Taurat bukan dengan sekedar mengikuti aturan, tetapi dengan mengubah hati dan tindakan kita. Kasih yang tak pernah berhenti, tak pernah berpaling, dan selalu mencari kebaikan bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita merenungkan ayat ini, mari kita bertanya pada hati kita sendiri.
Apakah kita hidup dalam hutang kasih ini setiap hari? Apakah kita berusaha menjalankan hukum Allah bukan hanya dengan taat, tetapi dengan kasih yang mengubah hidup kita? Semoga kita dikenal karena kasih kita, seperti Kristus dikenal melalui kasih-Nya kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang begitu mengasihi kami, kasih-Mu nyata dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kasih itu telah kami terima dalam hidup kami. Dan sesungguhnya Tuhan, kami berhutang kepada Engkau, kepada sesama kami. Tolonglah kami Tuhan untuk menjalani panggilan Tuhan, mengasihi sesama kami. Tolonglah kami dan mampukan kami untuk mewujudkan kasih ini. Kami percaya bahwa Tuhan menopang kami untuk menjalani dan mengekspresikan kasih yang transformatif ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.